hari ini manusia mencoba menyeret-nyeret yang benar itu kepada apa? Kepada karakteristik yang dia buat sendiri, sehingga kebenaran itu menjadi tidak murni. Nah, di antaranya seperti mengukur kebenaran dengan tua misalnya, tidak juga menjadi ukuran. Tidak semua orang tua ini benar. Bapak dan ibu-ibu tahu tidak ketika awal Islam turun, siapa yang menentang Nabi? Yang tua-tua. Ya bukan berarti yang tua saja, yang muda juga ada. Tapi para tokoh-tokoh tua lah yang menentang Rasul. Jadi karena itu jangan terlalu berlebihan pula. Kadang kalau anak muda berbicara, kalau dia benar, kemudian dipatahkan dengan apa? Tahu loh dia lagaik dan diidui. No. Dulu dia makan karak. Berbagai macam ya. Nah, itu tidak ukuran. Tidak ukuran. Ya. Bukan begitu cara kita menegakkan yang hak. Ketika Islam awal disebarkan oleh Rasul, para tokoh-tokoh tua itu menolak kehadiran Islam. Siapa itu? Ya Abu Lahab, Abu Jahal, ya Umayyah bin Khalaf dan lain-lain. Itu orang-orang tua yang sangat berpengaruh. Mereka tolak. Bahkan yang menyokong dakwah Nabi siapa? Anak-anak muda. Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, bahkan Abu Bakar kan belum tua juga. Kemudian Umar Muslim juga belum tua. Utsman bin Affan. Ya, orang-orang yang berumur di bawah 40-an. Sedangkan orang-orang yang berumur sudah setengah abad ke atas cenderung resisten, menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian berarti kebenaran tidak pula diukur dengan umur. Tidak pula diukur dengan umur. Ini bukan berarti pemimpin saya setuju dengan pemimpin didudukkan saja tanpa ada kematangan. Ya, kadang orang kan mengambil sejarah Nabi ini kan asal-asalan saja. Dahulu ketika heboh-heboh pemimpin muda, saya sudah ingatkan, betulkah di panggung sejarah umat Islam itu ada pemuda yang menjadi pemimpin? Iya. Tapi ada dua catatan saya katakan. Yang pertama, pemuda yang jadi pemimpin itu bukan pemuda mentah, tapi anak muda yang matang. Satu. Yang kedua, pemuda yang memimpin dalam panggung sejarah umat Islam di masa Nabi dan para sahabat itu adalah pemuda profesional di bidangnya, bukan pada kepemimpinan umum. Nah, misalnya saja sebagai panglima pasukan gitu ya. Itu memang orang-orang profesional, dia ahli dalam hal itu seperti Usamah bin Zaid dan lain-lain. Tapi untuk kepemimpinan umum umat yang mengambil kebijakan secara umum, yang harus mempertimbangkan segala aspek, bukan di bidang profesionalitas dia saja. Nah, itu cenderung kepemimpinan itu berada di tangan orang-orang yang betul-betul telah matang, baik dalam sisi usia maupun dari sisi mental. Karena itu kan tidak ada kan Al-Khulafa Ar-Rashidun itu yang umurnya di bawah 30 tahun, tidak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya sudah matang dari sisi usia. Jadi karena itu tidak salah sebenarnya ketika pembatasan 40 tahun berbagai macam. Itu hal yang biasa, lumrah dan dilakukan di berbagai negara. Cuma persoalannya di negeri kita, kan kesimpulan itu bisa dirombak-rombak oleh orang yang merasa ingin mendapatkan kekuasaan. Itu bedanya. Nah, jadi tidak bisa diukur benar itu dengan apa? Dengan ukuran masing-masing. Benar harus tegak berdiri sendiri. Tidak dengan jumlah mayoritas. Seperti di sini, wa in tuti' aktsara min fil ard. Jika kamu ikuti, taati
kebanyakan orang di muka bumi, mayoritas yang menjadi ukuran, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi jangan ukurannya orang banyak itu lawak, tidak usah. Nah, ini kebanyakan kita kan mudah terseret begitu. Yolah mode itu lo zaman kini keripengan. Saya beberapa hari yang lalu diminta hadir untuk bimbingan teknis dengan bundokan doang dari 3 kabupaten, yaitu Tanah Datar, Padang Panjang, dan bundokan doang provinsi. Tentang apa? Tentang baralek. Ini diantara usaha kita di Sumatera Barat supaya jangan lost control. Karena baralek ini dalam konsep syariat dengan konsep adat kecenderungannya sekarang terbalik. Kenapa terbalik? Kalau di dalam syariat baralek itu bahagian dari pernikahan. Walimatul urs itu, walimah itu bahagian dari pernikahan. Tapi di dalam tradisi sekarang, adat nan bapakai di seluruh negeri hari ini terbalik. Nikah itu bahagian dari baralek. Iya kan? Terbalik enggak? Iya kan terbalik itu. Kalau di dalam syarak, baralek itu hanya hanya bagian saja dari nikah. Jadi judul besarnya apa? Nikah. Di dalam pernikahan itu ada satu bagian yang hukumnya sunnah muakkadah, tidak menjadi kewajiban dalam pendapat jumhurul ulama, yaitu ada namanya pesta walimah. Sebagian saja. Jadi yang paling utama di dalam prosesi itu apa? Nikahnya, ijab kabul. Nah, di dalam tradisi kita hari ini kan terbalik. Yang paling penting alihnya. Nikah ini hanya bahagian dari prosesi pesta itu. Nah, dari situ saja berubah. Kenapa bundokan doang? Saya katakan kemarin, sesibuk apapun saya usahakan hadir. Kenapa? Karena kalau lo usaha beralih kok, ibu-ibu jadi rajo, bapak menurut sebanyaknya tuh. Ketika urusan beralih, ibu-ibu jadi kepala rumah tangga, baliko, balitu, apa jadi. Nah, dapat manga apa manggil yang kena hari. Itu makanya saya katakan kalau mau merubah tradisi beralih di Minangkabau, siapa yang harus dirubah dulu? Manusia terkuat di muka bumi ini nih. Ibu-ibu, gimana cara pandangnya terhadap perhelatan? Mereka yang ngatur. Nah, kalau dalam teknis acara adalah yang lebih berkuasa daripada ibu-ibu. Siapa? Tukang foto, IO-nya, yang beredel ya. Nah, tukang atur acara itu lebih berkuasa pula, sehingga kalau berfoto pun orang suami istri dipisah-pisahkan ya. Coba lihat. Nah, jadi saya usulkan kemarin itu yang penyelenggara perhelatan yang mengatur-ngatur cara beralih berbagai macam IO itu, termasuk juga tukang-tukang foto itu juga perlu juga untuk kita berdialog dengan mereka. Jadi orang laki bini dipisah-pisahan. Dia atur, ibu situ bu, apa situ? Saya kan kalau hadir pergi beralih kadang malas. Kenapa? Masa iyo bini wak lata dikit merpulai wak laka dikit nadaro. Ini bagaimana ini? Nah, dipertukar-tukar kan begitu. Entah rancak dari mana lo, ukurannya Allah alam tak tahu. Nah, tapi cenderung orang sekarang mengangguk-ngangguk saja dengan itu. Tidak boleh sebenarnya begitu. Nah, kadang berbagai cara disuruh. Nah, di samping itu juga
kadang kita kalah di dalam momen-momen seperti itu dengan berbagai permintaan anak dan sebagainya. Kenapa? Karena ukuran itu tidak kita tegakkan. Ukuran itu cenderung dengan pesanan. Itu kebalo kini labai tulo zamannya. Nah, dan pesanan. Jadi kembali kita kepada bahwa kebenaran itu harus berdiri sendiri tegak. Hiduplah dengan itu. Kalau ingin selamat di muka bumi ini, hiduplah dengan ukuran, dengan nilai dan prinsip. Nah karena itu ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Rabbmu sekalian. Bagaimana menegakkan takwa? Menegakkan takwa secara sederhana adalah hiduplah dengan ukuran yang diturunkan oleh Allah. Pelihara diri jangan melanggar ketentuan itu. Kalau ada perintahnya, athi'u, taati. Kalau ada larangannya, ijtanibu, jauhi. Jadi tidak heran kita kalau ulama mendefinisikan takwa secara sederhana adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Patuh kepada perintah Allah, jauhi segala larangannya. Nah, mengapa kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, masuk kita ke ayat berikutnya. Karena dialah Rabb. Ittaqu rabbakum. Karena ialah Rabb. Dialah yang menciptakanmu, yang mengaturmu. Ya. Yang menentukan kehidupanmu, ada dan tidak adanya kamu, dan bagaimana perjalanan hidupmu dan masir, bagaimana nanti ujung nasibmu. Artinya apa? Seluruh bagian kehidupanmu berada di dalam kekuasaannya, mulai dari adanya kamu sampai berakhirnya kamu di dunia ini, dan sampai nanti di mana keberadaanmu setelah kehidupan ini. Dialah Rabb. Ya. Jadi alasan pertama kita bertakwa kepada Allah karena Dia adalah Rabb. Tidak ada Rabb selain Dia. Tidak ada Rabb selain Allah. Allah lah satu-satunya Rabb untuk seluruh alam semesta ini. Karena itu Dia bernama apa? Rabbul Alamin. Para ulama mengatakan apa itu alam? Alam ma siwallah. Apa saja yang selain Allah adalah alam. Seluruh makhluk adalah alam. Karena itu alam ini tidak punya Rabb selain Allah Azza wa Jalla. Ia yang menentukan segalanya. Karena itu tidak patut engkau jadikan ketakwaanmu, ketakutanmu, segala aturannya kamu patuhi, larangannya kamu hindari selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada hak kamu sebagai makhluknya untuk membuat ketentuan-ketentuan yang menentang apa yang diinginkan oleh Rabbmu itu. Itu orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dia punya keberanian untuk menentang kekuasaan Allah, dia punya keberanian untuk membuat aturan yang bertolak belakang dengan ketentuan Allah, itu takwanya omong kosong. Kalau ada orang yang mengatakan bertakwa tetapi berani dia untuk menentang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, berani dia membuat berbagai aturan untuk dirinya yang bertolak belakang dengan ketentuan Allah, itu takwanya
hanya sekedar ucapan di lidah saja. Alasan takwa yang mendasar karena dia adalah Khalik. Tidak ada Khalik selain Allah.